Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jagat sosial media kemarin-kemarin ramai lagi dengan perdebatan apakah sama Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Injil. Nah, sahabat muslim, kali ini kita akan coba membahas itu lebih lanjut. Oke. Bagi kakaknya ini, soal Nabi Isa itu dan Yesus Kristus itu mungkin ada persamaan ya, kemungkinan. Oke, itu saja. Nah, belum nggak ini. Oke, saya jawab singkat saja, Saudara Kundiro. Ya, saya juga sangat singkat juga karena pada saya nggak mau berlama-lama. Nah, soalnya banyak juga teman-teman yang mungkin yang mau naik kan. Ya, oke. Ya. Tuhan Yesus Kristus tidak ada miripnya dengan Nabi Isa alaihissalam yang tertulis di kitab saudara. Oh, iya. Tidak ada miripnya sama sekali. Mohon maaf dengan segala hormat, justru bertentangan. Nah, ya benar juga Mbak. Itulah. Tapi jadi untuk itu marilah kita saling menghargai Nabi Isamu, biarlah Nabi Isamu, Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu diimani orang Kristen bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada pertanyaan tentang samakah Isa alaihissalam dalam Al-Quran dengan Yesus di dalam Injil. Ada yang mengatakan sama, tapi ada juga yang mengatakan tidak sama. Yesus bukan Isa, dan Isa bukan Yesus. Yang mengatakan Isa dan Yesus itu sama, alasan mereka adalah karena menurut Injil dan Al-Quran, yang dilahirkan oleh Bunda Maria atau Maryam adalah Yesus atau Isa. Dan kemudian Injil dan Al-Quran juga sama-sama membenarkan Yesus atau Isa alaihissalam lahir tanpa hubungan suami istri. Dan menurut kitab Injil dan juga Al-Quran, kitab yang diwahyukan kepada Yesus atau Isa adalah Injil. Islam dan Kristen juga sepakat bahwa Yesus atau Isa adalah orang yang suci, dan Islam dan Kristen juga sepakat bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah orang Nazaret. Menurut Islam dan Kristen sama-sama mengakui bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah orang Yahudi. Injil dan Quran juga sama-sama mengakui bahwa Isa atau Yesus juga banyak melakukan mukjizat dan lain-lain. Sedangkan yang mengatakan bahwa Yesus di dalam Injil dan Isa dalam Al-Quran tidak sama, alasan mereka adalah jika Isa dan Yesus itu sama, mengandung konsekuensi bahwa Islam harus percaya Nabi Isa mati di kayu salib. Yang kedua, Islam harus percaya Nabi Isa mati menebus dosa. Kemudian Islam harus percaya bahwa Nabi Isa anak Allah. Kemudian Islam harus percaya bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Dan kemudian Islam juga harus mengakui bahwa Nabi Isa adalah juru selamat semua manusia dan yang lainnya. Padahal semua hal ini jelas tertolak di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran membantah semua itu. Bukti lain menurut mereka yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang berbeda adalah bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun tertulis nama Yesus. Yang ada adalah Isa. Nah, bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak sama dengan Yesus hanya karena nama Yesus tidak tertulis di dalam Al-Quran, kita tanyakan, adakah sama nama-nama yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab? Contoh nama-nama tersebut adalah Musa, Daud, Abraham atau Ibrahim, kemudian nama Salomo atau Sulaiman, Lot atau Lut, Nuh, Yohanes atau Yahya, Ismail, Maria atau Maryam, Yakub, Zakaria, Yakobus, Yakub. Apakah semua tokoh ini yang disebutkan di dua tempat ini berbeda? Tentu sama. Nah, sahabat muslim, sebenarnya Yesus dan Isa itu serupa, tapi tidak sama hanya dalam persepsi. Dia adalah sosok yang sama atau pribadi yang sama. Contohnya, Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua. Kemudian Yesus di dalam bahasa Syria disebut Yeshu. Kemudian Yesus di dalam bahasa Inggris disebut Jesus. Dan kemudian Yesus di dalam bahasa Indonesia disebut Yesus. Dan Yesus di dalam bahasa Greek atau Yunani yaitu Isus. Dan kemudian Yesus di dalam bahasa Arab disebut Isa. Nama-nama tersebut punya kemiripan, juga perbedaan dialek. Nama orang dan tempat dalam Alkitab memang banyak berakhiran us. Misalnya kalau nama orang seperti Kristus, Alexius, Antonius, Wenceslaus, Darius, Paulus, Markus, Matius, Julius, Fransiskus, Saperius, Petrus, dan lain-lain. Jika nama tempat biasanya disebut Efesus, Siprus, Pontus, Korintus, dan lain-lain. Bahkan nama-nama planet umumnya juga berakhiran us seperti Venus, Saturnus, Neptunus, Merkurius, Uranus. Dan jika us kita keluarkan dari nama-nama ini,
maka kita akan menyebut Kristus jadi Kris, Alexius jadi Alex, Antonius jadi Anton, Henricus jadi Henrik, Martinus jadi Martin, Paulus jadi Paul, Philippus jadi Philip, Arius jadi Ari. Demikian juga jika Isus dibuang huruf usnya akan terbaca Iso, yang orang Arab menyebutnya Isa. Oleh karena itu, pada dasarnya Isa dan Yesus merupakan serupa tapi tidak sama, hanya berbeda persepsi. Dan jika mereka meyakini Yesus sebagai Tuhan, kita tidak. Mereka yakin Yesus mati di salib, kita tidak. Mereka yakin Yesus mati menebus dosa, kita tidak, dan banyak hal lainnya. Karena berbeda itulah, maka tugas kita adalah meyakinkan kepada mereka bahwa yang tertulis tentunya di dalam Al-Quran lah yang benar. Untuk itulah kita perlu berdakwah kepada mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika Yesus dan Isa tidak sama, pertanyaannya adalah kepada siapa Quran surat At-Taubah ayat 30 yang disebutkan dalam Al-Quran ini ditujukan. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Nah, sahabat muslim, jika Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda, lalu kepada siapa ayat ini ditujukan? Siapakah yang dianggap anak Allah atau anak Tuhan oleh orang Nasrani? Jelas Yesus. Jadi yang dimaksud anak Allah pada ayat tersebut adalah Yesus. Demikian juga pada ayat Quran surat kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Dan pertanyaannya adalah, dalam ayat ini, siapakah yang menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan, sebagai Allah? Jelas orang Kristen, yaitu Yesus. Mengapa Allah mencap mereka kafir? Karena mereka menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan atau Allah. Jika demikian, berarti Isa Al-Masih pada ayat tersebut maksudnya adalah Yesus. Kalau tidak, maka ayat-ayat Al-Quran ini tentu tidak tertuju kepada siapa akhirnya. Jika saja Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Tambahan informasi penting lainnya adalah, di beberapa negara justru Al-Quran yang berbahasa Inggris tidak ada nama Isa. Yang ada adalah Jesus atau Christ. Kemudian dalam Injil berbahasa Indonesia tidak ada nama Yesus, tapi Isa Al-Masih. Kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dan Yesus di dalam Injil adalah serupa tapi tidak sama, yaitu berbeda dalam persepsi saja. Sedangkan tokohnya adalah individu yang sama juga. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna. Jika Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus, berarti Al-Quran menjadi kitab yang tidak sempurna. Mustahil ada seseorang yang diimani miliaran manusia di dunia ini, seorang nabi yang menjadi kontroversi antara Islam, Kristen, Yahudi, lalu Al-Quran tidak bercerita tentang itu. Selain itu, bagaimana mungkin pula kita akan menyambung atau mendakwahkan kepada umat Kristiani bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan pula anak Allah, tidak mati di salib dan tidak mati untuk menebus dosa dan lain-lain, jika Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, sahabat muslim, demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.